أبدا لن نحيد أبدا لن نحيد أبدا لن نحيد عن خطى الإيمان دربنا درب طويل. Lihat catatan kaki yang ada di bawah. Sampai deleng catatan kaki sing ngisor kae. Tulisan sing cilik-cilik gue. Yang cilik-cilik sing ngisor itu kan keterangan dari tadi. Ya. Kelihatan kok. Sing ngantuk ya kayak ngelebut banget. Kayak amleng mah, kayak khusuk, mulai khusuk ya. Coba sih jam setengah kok. Fiqratul Muyun, di dalam kitab Fiqratul Muyun telah terjadi berhala dalam wujud bentuk orang-orang soleh. Kalimatnya seperti itu. Dan ini menjadi tangga untuk beribadah kepada berhala-berhala itu. Ketemu enggak tulisan sini? Ketemu ya? Maka yang namanya berhala itu adalah setiap apa saja yang diibadahi dari selain Allah. Entah itu wujudnya kuburan, meja-meja persembahan, ataupun berhala, ataupun tauhid. Karena sesungguhnya asal mula kesyirikan yang terjadi pada orang soleh, kuburan dan yang lain-lain, asal mulanya adalah hulu. Hulu berarti berlebihan. Sampean ngagung-agungan, misal ngagung-agungan guru ngaji ini, misal beli berbat, misal kok begitu beli, sampean selamat ngambilnya tanganku diambil. Wah, kayak gitu hulu gitu. Maksudnya itu, karena yang memposisikan manusia tidak seperti posisinya. Salaman ya salaman biasa. Aja ngaji wah gelasnya ki ngurutan ya. Yang menyebabkan hulu seperti itu sebetulnya. Kamal la yahfa. Maka yang seperti ini, syirik yang seperti ini tidak samar bagi orang yang memiliki mata hati. Seperti ini syirik tidak mungkin akan samar bagi kita yang memiliki mata hati. Sampai yang duwe mata hati sing bener, maka akan bisa melihat syirik yang seperti ini. Tapi kalau tidak, sekalipun dikasih tahu dengan dalil-dalil, hati itu tetap buta. Kalau hati itu tetap buta, ya sudah, semua pintu-pintu hidayah seolah-olah terhalang oleh kebutaan itu. Naudzubillahi min dzalik. Sebagaimana yang terjadi di wilayah Mesir sampai sekarang hari ini anak engkau jenengan Bali tekan rumah tinggi baik. Sebagaimana yang terjadi di wilayah Mesir dan selain dari wilayah Mesir, begini Mesir anak. Fa inna 'azama alihatahum, maka sungguhnya Tuhan mereka yang paling besar adalah Ahmad Badawi. Tuhan sing paling gede nang Mesir ki jenengane Ahmad Badawi. Iku ki nang kalangan tertentu sing jenenge Ahmad Badawi ki dianggap wali. Di kalangan tertentu Ahmad Badawi ini dianggap wali yang sangat sakti. Wah. Padahal kita lihat nanti dengan lihat catatan kayak gitu. Yang namanya Badawi padahal sing jenenge Badawi padahal asline la ya'rifu lahu, tidak diketahui riwayatnya. Jadi orang pernah diketahui riwayatnya sing bener iki sapa jenenge dheweke. Wala fadhala, dan tidak ada keutamaan di dalam hidupnya. Dheweke ora duwe keutamaan, tidak diketahui hidupnya. Wala ilmu, dan tidak memiliki ilmu. Ilmu. Kemudian walam ibadah, dan bukan termasuk orang yang beribadah. Coba, anak mau orang ibadah, orang ilmu, kok bisa jadi wali? Coba, karena memang sikap hulu kepada manusia permasalahannya. Maka oleh karena inilah yang telah tertulis di dalam Tuhan mereka yaitu Ahmad Badawi. Cerita yang benar adalah cerita yang benar iki janjane. Kecuali cerita yang benar adalah dia adalah Badawi pernah masuk masjid di hari Jumat. Dia mau melbu masjid dina Jumat. Kemudian setelah dia masuk masjid, fabalafi, dia nunut kencing di masjid itu. Kemudian dia keluar, tidak kembali dan tidak melakukan sholat Jumat. Coba bayangkan, anak wong iku kudu diwali coba. Ibu di kitab itu maka ditulis karomah dari sang wali Ahmad Badawi. Di antaranya satu, Ahmad Badawi bisa mendengarkan ucapan ahli kubur.
Wah, sampean ceritanya ibu kan wong bos tuh Pak. Dia diyakini oleh pengikutnya bisa mendengar orang yang mati. Contoh yang diriwayatkan oleh di dalam kitab itu, annahu sawwara maqama. Suatu kali Ahmad Badawi hendak pergi menuju safar. Lantas kemudian dia bermusyawarah dengan Syekh Abdul Wahab As-Sa'roni. Dengannya Syekh Abdul Wahab As-Sa'roni, dia orangnya sudah meninggal. Begitu Ahmad Badawi garap lunga, dheweke gak rembugan lungane mengendi tapi rembugane kambi wong mati. Itu maksudnya itu. Lantas kemudian faqala lahum minal qabri, maka kemudian Syekh Abdul Wahab As-Sa'rawi itu berkata dari kuburnya kepada Badawi. Perkataannya itu adalah safir wa tawakkal 'ala Allah. Hei Badawi, safarlah kamu dan bertawakallah kepada Allah. Ke setan pinter ngene nglemboni iki. Kalimatnya dibungkus dengan ajaran Islam serapi mungkin, sehingga wong nek sandene akidah yang tidak benar diceritani kayak gue ya wis semakin tunduk kepada Badawi. Padahal dheweke asline janjane udu sapa-sapa, ora duwe ilmu, ora duwe keutamaan, mung riwayat sing bener dheweke mlebu masjid nang dina Jumat dondon nguyu ora salat. Kok terus dadi wali coba? Karena udah minta itu seperti itu malah. Namun beda ini. Lantas begitu Syekh Abdul Wahab As-Sa'rawi berkata kepada Badawi seperti itu, lantas Badawi itu berkata, ha kata sami'tuhu biuduni, sungguh aku telah mendengar perkataan Syekh Abdul Wahab dengan telingaku. Mulanya nuju-nuju nang zaman siki cokane ana status kiai, romo kiai, ustadz ataupun ustadzah diikuti oleh pengikut-pengikutnya dolan mengkuburan-kuburan tertentu, terus dheweke ngobrol kambi wong sing mati. Ahmad Badawi, siapapun dia, sekeramapun apa dia, menurut mereka kambi Abu Bakar As-Siddiq lebih mulia mana? Abu Bakar As-Siddiq. Anda pernah mendapatkan riwayat Abu Bakar As-Siddiq ngobrol kambi kuburannya Nabi? Pernah Anda? Ya Rasulullah, segi umatmu ismadan nabi pernah? Kan enggak pernah kita dapatkan seperti itu. Apa mending nanti curhat masalah kehidupan? Enggak pernah. Karena pada dasarnya menek wong mati ya sudah terputus semuanya. Adapun kita disuruh untuk membaca selawat karena memang perintah hadis Nabi, Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad. Mending sengi sore lah bisa jangan Abu Bakar. Ahmad Badawi dibandingkan dengan seorang penghulu tokoh salaf jenengane Sa'id bin Musayyab, sing saya pernah cerita menjenengan. Dheweke duwe murid kesayangan ning ora mangkat ngaji, ngajine gandeng bojone ninggal. Terus begitu orang sedina nang Sa'id bin Musayyib diparani nang apa alasan orang ngaji, oh ternyata bojone ninggal. Begitu ngerti bojone ninggal, Sa'id bin Musayyib balik gawa anak wedone dinikah nang Sa'id bin Musayyib, dibiayani nang Sa'id bin Musayyib. Sa'id bin Musayyib kambi Syekh Badawi mulia mana? Tapi kita tidak akan pernah mendapatkan riwayat terkait masalah beliau sing aneh-aneh. Enggak pernah. Imam Syafi'i dengan beliau Ahmad Badawi mulia mana? Tapi kita tidak akan pernah mendapatkan riwayat sing aneh-aneh. Panjenengan pernah mendapatkan riwayat Imam Syafi'i ngobrol kabeh generasi yang telah meninggal? Enggak pernah. Misal takon masalah fikih. Niki kados mekaten saya kula ditakoni nang jamaah kula masalah fikih. Yang bingung iki kepriwe. Wah, enggak pernah ada seperti itu. Itu seperti itu. Kemudian yang kedua Yang kedua adalah ini karomah yang ditulis oleh mereka ya. Sekalipun ini adalah riwayat yang sumbernya jelas bohong dan dusta. Syekh Badawi dianggap bisa mengetahui sesuatu yang belum terjadi. Istilah bahasane dhewek weruh
sedurung winara. Iku bahasane tek iku. Bulane ana istilah masyarakat Jawa. Nek anak ulama sing ngarismati zaman biyen, kae tingkatane wis wali, kae wis tingkatane weruh sedurung winara. Artinya mengetahui sebelum terjadi. Yang seperti ini adalah akidah yang sangat batil. Karena kita tahu di dalam ayat Al-Quran disinggung, la ya'lamu al-ghaiba, tidak akan mengetahui sesuatu yang gaib kecuali Allah. Orang-ana wong sing bisa ngerteni sesuatu yang belum terjadi kecuali Allah. Nek ana wong sing nganggep, ana wong menungsa bisa mengetahui sesuatu yang gaib, maka ini adalah sesuatu yang batil. Dewe keyakinan gue. Contoh misalnya di dalam satu riwayat misal, annahu qala li rajulin, suatu saat Badawi ngomong kan di wong lanang. Simpanlah gandummu untuk tahun ini, jangan engkau pakai, karena di tahun yang akan datang gandummu akan bertambah banyak dan bertambah menjadi bilangan sekian. Akhirnya laki-laki itu mengikuti perintah Badawi. Begitu kejadian tahun berikutnya, ternyata gandumnya menjadi banyak, sejumlah sesuai dengan apa yang diucapkan oleh Badawi. Sing lebih parah mening, anak khalifah jerene Al-Munajjid, khalifah dinasti Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah, anak khalifah jenengane Al-Munajjid. Nah, suatu saat dia itu kemudian pergi menuju rumahnya Badawi. Begitu pergi menuju rumahnya Badawi lantas kemudian tidak punya suguhan apa-apa. Tapi kemudian khalifah itu meminta apel di tanah Basra yang paling istimewa. Lantas Badawi kemudian menatap langit, kemudian langitnya langsung berjatuhan apel-apel yang sangat enak dan lezat. Coba bayangkan, sampean pernah mendapatkan apa itu? Sing lebih parah nih, ada lagi yang lebih parah. Anak seorang tokoh jenengane Syekh Abu Bakar, dia adalah murid dari Ahmad Badawi. Nah, suatu saat dia mengadakan perjalanan bersama dua orang itu, Badawi kandi Abu Bakar. Begitu mengadakan perjalanan, Badawi ora pernah sholat. Ketone nang pendelengane Abu Bakar, sahabatnya. Begitu sholat, kan ditakoni nang Abu Bakar, ya Syekh, lam tusolli al-yawma, kenapa engkau tidak sholat hari ini wahai Syekh Badawi maksudnya. Kemudian Syekh Badawi jawab, uskut, diam kamu, wa anta la ta'rif, kamu tidak mengetahui apa yang aku ketahui. Waduh, serem ya. Lantas begitu seperti itu, akhirnya kemudian begitu mengadakan perjalanan terus, akhirnya kemudian Abu Bakar semakin risih karena melihat dia setiap masuk waktu sholat tidak sholat juga. Kemudian Abu Bakar berkata, kenapa kemudian aku melihatmu tidak pernah melakukan sholat? Akhirnya kemudian Badawi itu marah. Begitu marah, lantas Abu Bakar dipegang, dilemparkan. Begitu dilemparkan, jatuhlah Abu Bakar di suatu tempat yang tidak tahu rimbanya. Oh, dibuang. Orang ngerti rimbanya coba. Begitu dibuang tidak tahu rimbanya, lantas bertemu dengan seorang kakek-kakek yang sudah sepuh. Kemudian kakek-kakek itu berkata kepada Abu Bakar, pergilah kamu ke masjid yang dekat di daerah sini. Nanti kamu akan dapati pintu kubahnya yang warnanya hijau. Lantas kemudian Abu Bakar mengikuti perkataan dari kakek-kakek itu. Yang kakek-kakek itu diyakini adalah Nabi Khidir. Wow, Nabi Khidir di sana. Jadi kan diceritain ini senang ini. Wow. Begitu Nabi Khidir, lantas kemudian yang dianggap Nabi itu berkata, nanti kalau kamu ketemu dengan imam yang ada di masjid itu, kamu hendaklah minta maaf kepadanya. Betul, Abu Bakar akhirnya berjalan, ternyata betul mendapatkan yaitu masjid yang seolah-olah masjidnya itu tidak di atas bumi, di bawah langit. Orang nang bumi tapi nang iso langit, ngambang caranya. Coba bayangkan. Lantas begitu dia masuk, dia heran.
ternyata melihat semua orang yang ada di dalamnya adalah orang-orang soleh dan tingkatan wali-wali semuanya. Ternyata begitu kemudian dia sholat makmum di belakang di dalam masjid itu, ternyata imamnya adalah Syekh Badawi. Begitu selesai salam, lantas kemudian dia meminta maaf kepada Badawi. Begitu meminta maaf, lantas Badawi berkata, silakan kamu pulang, kamu telah ditunggu oleh murid-muridmu. Akhirnya kemudian dia dipegang, dilemparkan kembali. Akhirnya kembali lagi ke dunia. Wah, coba kalau cerita yang seperti ini, coba ini jenengannya menghayal. Dan ini adalah cerita dusta dan cerita bohong yang hanya menampilkan hulu kepada seorang Badawi. Sampai nek percaya cerita gue, engkau nek tekan kuburannya Badawi kayak apa? Sampai nek wis yakin gue meng Badawi, sampai nek tekan kuburannya Badawi kira-kira apa? Wah, jenengan yang wis menang. Ya Syekh Ahmad Badawi, kulo niki kali bojone kulo niki gandeng kepada juga tempat jenengan wonten kesusahan seperti ini, seperti nyuwun sewu pangapunten. Karena wis hulu permasalahan, wis yakin dengan seperti itu. Itu seperti itu. Kim maksudnya adalah awal mula kesirikan yang terjadi di belahan dunia ini karena adalah sikap yang berlebihan terhadap orang soleh. Itu menjadi perhatian kita semuanya, karena terkait masalah syirik yang jenis seperti ini mudah sekali manusia terjebak dalam posisi syirik yang seperti ini. Karena menungsa kepenak banget di sesana nganggo media kuburan ngono-ngono. Sampean bae ngono sampean dunga menguburan mengana. Begitu ngerti kuburannya bapaknya dewek, ibune dewek, keudanan, kepanasan, terus nek jenengan ini berpikir tapi orang nganggo akidah, kan terus berpikir, aduh malah ramaku keudanan, malah kepanasan ya. Padahal wis ninggal. Akhirnya nang menungsa mau digawekna cukup. Tujuannya apa? Men ora keudanan, ora kepanasan. Terus begitu jenengan menganam panas-panas ngelap, terus begitu ngelap anak-anak berpikir, ih malah ramaku nang anak ini apa ya? Terus ninggal, pasut nang anak langka umbe, ngesuke mending jenengan mengolong gawe kopi, sok nak kono. Sing umbe sapat tukang hari. Kan ini kan, ini yang bermasalah adalah awal mula kesirikan karena sikap yang seperti itu. Itu seperti itu. Kembali ke sini. Dan berikutnya, kayaknya pada ngantuk kali ya. Gak terkenal ya Pak. Bahkan kalau berkata Ibnu Hayyan, berkata telah menyebutkan As-Sakhawi dari Ibnu Hayyan. Ibnu Hayyan berkata, wa zayyana lahumu syaitan ibadatahu. Syaitan telah menghiasi ibadah-ibadah mereka sehingga mereka berakidah bahwasannya Syekh Badawi bisa ikut andil bertindak terhadap alam semesta. Mereka berkeyakinan nek alam semesta ke bisa dicampuri nang Badawi. Anane udan, anane panas, anane angin, wong ketilem, wong kebakaran. Mulane nek nang hizib Ahmad Badawi, kiana hizibe. Kene jenengan kebakaran kok nyebut 33 jenengane Ahmad Badawi. Ya Badawi, ya Badawi, ya Badawi, ya Badawi, jene selamatkan kebakaran genine mati. Itu seperti itu. Wah, ini kan aneh aneh. Wong ning wis akidah rusak seperti itu. Apa meneh jenengan yang pernah berpengalaman memiliki akidah seperti itu, jenengan sing mungkin astagfirullah ya Allah. Nek jenengan ora berpengalaman dalam dunia seperti itu, jenengan mungkin wah nang iki ya. Tapi nek jenengan sing pernah berpengalaman memiliki akidah yang seperti itu, ngaji seperti ini bisa nemu astagfirullah yang piye kok bisa ya kak. Seperti itu kok bisa disesatna kok nganti seado-adoe kayak gue